Boleh Pak, saya menanyakan tentang realita keadaan terhadap teman saya. Dia Gimana gimana? mempelajari ilmu filsafat ya, ya sangat Mm-mm. mendalami lah istilahnya. Tapi akhirnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam ibadah gitu ya, kepada hubungannya dengan hablum minallah lah, itu selalu menjadi pikiran-pikiran dia, pemikiran-pemikiran dia. Salah satu contohnya adalah ketika sholat. Sholat Mhm. kalau udah ajan kan kalau kita buru-buru ya, buru-buru untuk Mhm. melaksanakan sholat. Tapi bagi dia, karena itu tadi hidupnya dengan pemikiran-pemikiran ya, dia pikir sholat itu nggak mesti harus tepat waktu. Yang penting kita bertemu dengan pencipta gitu. Mau itu di awal apa sholat atau di akhir sholat bagi dia gitu ya. Itu tidak masalah. Satu. Dua, kalau di kita kan ada yang namanya zikir bersama Pak kalau pagi ya, Mhm. berzikir bersama kalau udah sholat duha anak-anak. Itu kan namanya zikir kadang kita lafazkan ya. Kayak Mhm. apa namanya? Apa namanya? Subhanallah, walhamdulillah yang kayak gitu-gitu ya Pak ya. Betul. Nah, Mhm. nah, di satu momen dia pun berargumentasi gitu dengan pemikirannya Mhm. gitu bahwa Mhm. zikir itu tidak mesti harus dilafalkan secara lisan gitu. Yang penting zikir di dalam hati itu yang utama bagi dia gitu. Tapi kan ketika kita berzikir ya minimal ya komat kamit lah kelihatan komat kamitnya gitu ya Pak ya. Kalau yang Betul budayanya betul. kita kan ya Heeh. subhanallah walhamdulillah gitu kan ya barijeng peureum Heeh. barijeng tunduk kadang gitu ya. Heeh. Tapi bagi dia tidak mesti dilafalkan, tidak harus dikomat kamitkan, ya hanya dalam hati. Nah, sedangkan kalau dalam hati kan kita tidak bisa menilai orang dia benar berzikir atau tidak gitu. Makanya Iya penerapan betul. dalam sedangkan di situ kan dalam penerapan apa namanya kebiasaan kepada peserta didik ya, Mhm. bagaimana kita mau mencontohkan kepada peserta didik ya tadi sholat di awal waktu, kemudian berzikir bersama. Kalau seandainya ya salah satu teman saya kebetulan beliau Mhm. jenis kelaminnya laki-laki ya, itu tidak Mhm. mencontohkan gitu karena dia punya pemikiran-pemikiran tersendiri karena itu tadi mungkin dia udah mendalami ilmu filsafat meren ya Pak ya. Karena yang saya tahu dia buku-bukunya filsafat begitunya. Kadang kalau misalkan WA-an pun gitu bahasanya bahasa filsafat. Kadang saya tidak bisa meresapi Pak. Intinya marek makan siang di mana? Cuman dengan bahasa yang struktural gitu. Intinya mah mau makan apa, mau makan di mana gitunya. Nah, itulah seperti itu Pak. Kenapa gitu? Kenapa rata-rata orang yang mendalami filsafat selalu setiap langkahnya, setiap apa namanya actionnya selalu dalam pemikiran-pemikiran dia gitu. Itu pertanyaannya. Itu aja sih Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih ya Bu Lijantika, Bu Juliantika ya luar biasa nih, sangat kritis.